Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar P5 ya, dengan materi pengolahan sampah. Oke. Tadi sudah Bapak jelaskan bahwa sampah itu terbagi menjadi dua, yaitu sampah. Iya. Coba kelompok satu, mana kelompok satu, Cung? Ya, coba sebutkan contoh sampah organik. Daun, terus apa lagi? Ranting, satu lagi tulang. Oke. Sekarang kelompok 2, mana kelompok 2? Oke, kelompok 2. Coba sebutkan contoh sampah anorganik. Sampah anorganik. Plastik, styrofoam, dan logam. Ya, pintar ya. Sampah juga dapat kita kelompokkan, ada sampah yang keras dan ada juga sampah yang lunak, atau sampah yang mudah diuraikan dan ada juga sampah yang tidak mudah diuraikan. Sampah yang keras, bentuk atau ciri-cirinya itu sangat sulit untuk dibentuk. Contohnya apa, Cong? Kelompok 3 mana? Ya, contohnya apa? Cangkang kerang, bagus ya. Sedangkan sampah yang lunak itu sampah yang mudah dibentuk dan mudah diuraikan juga. Kira-kira contohnya apa? Kelompok 4 mana? Kelompok 4 mana? Kelompok 4? Lupa. Oh iya itu. Kira-kira apa? Contoh sampah yang mudah dibentuk? Ya? Daun ya. Daun boleh ya. Daun termasuk contoh sampah apa? Organik apa anorganik? Organik. Iya. Ciri-cirinya sampah yang mudah dibentuk itu apa? Ciri-cirinya? Iya, lunak, mudah Iya. Jadi tidak keras ya. Paham ya? Oke. Oke, silakan materinya kalian dibaca dulu ya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk membaca materi. Nanti silakan per kelompok bisa giliran materinya dibaca dulu. Ya, dipelajari dengan jelas, nanti Bapak jelaskan lagi. Untuk mengelompokkan sampah-sampah tersebut, kita membutuhkan wadahnya. Membutuhkan apa? Wadahnya, baik berupa ember, kantong plastik, ataupun apa sih kira-kira yang bisa untuk wadah sampah? Yang ya ember boleh, plastik boleh, kaleng besar boleh, atau juga boleh bak sampah. Bak sampah yang dibuat dari apa namanya? Iya, beton, tembokan ya. Tapi jangan lupa ya, tempat sampah itu harus diberi warna yang berbeda untuk membedakan sampah organik dan sampah anorganik. Minimal ada 3 warna ya. Minimal ada 3 warna. Oke. Coba sebutkan dan jelaskan 3 warna tersebut. Nah, itu tuh paling cepat ngacungnya. Ya, dijelaskan. Sebutkan warnanya dulu. Merah, kuning, hijau. Merah untuk benda yang berbahaya. Benda yang berbahaya. Contohnya kaca, pinter. Pako ya, bling. Ya. Terus warna berikutnya? Warna kuning.
Warna kuning. Warna kuning untuk sampah yang Anorganik. anorganik. Contohnya Plastik. plastik, styrofoam, logam. Ya. Ya, terus yang warna berikutnya Hijau. hijau, yaitu untuk sampah Organik. organik. Contohnya Biji. Daun. iya, daun, ya, Ranting. ranting. Tulang. Apa? Tulang. Tulang keras ya, itu tulang sebaiknya dimasukkan ke yang merah. Ya, karena keras dan berbahaya. Kayak tadi contohnya sudah bagus. Daun ya, bisa. Coba tepuk tangan untuk kelompok 9. Ya. Ini sedang apa? Lagi gambar, Pak. Hah? Lagi gambar kan. Oh, iya, iya. Tugasnya udah selesai. Gelas atau pot tanaman, kaleng dan plastik. 3. Recycle, kumpulkan kemasan besi dan setorkan ke bank sampah terpadu. Iya. Dari kami pernah ada pertanyaan? Ada. Jawabannya berapa? Coba, Pak. Jawabannya berapa? Tapi pertama pertanyaan. Siapa yang nyanyi? Yang ingin bertanya, tanyakan apa yang tadi sudah disampaikan. Ini sedang kegiatan apa? Sedang kegiatan P5, Pak. P5. Materinya apa? Materinya tentang cara memilah sampah rumah tangga dan mengolahnya dengan benar. Oh iya, kelas berapa? Kelas 7D, Pak. 7D ya. Oh iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alif Aprianta. Perkenalkan nama saya Maesa Tarasedia. Perkenalkan nama saya Sita Mudarasa. Bagaimana cara memilih sampah yang benar menurut kalian? Menentukan sampah anorganik dan organik ditimbang sampah yang sesuai. Nah, dari kelompok 9. Orang yang bisa tangan. Nah, buang sampahnya gimana tuh? Tadi kan katanya kan membuang sampah di tempat anorganik dan sampah organik. Nah, iya. Nah, sampah anorganik dan organik itu kan beda-beda. Ya sesuainya gimana? Bisa dipilah-pilah. Tuh samanya dipisah. Organik sendiri itu dijalan. Bisa-bisa antara organik dan anorganik. Ya. Oke, kenal. Kenal. Kelompok yang lain. Coba kawin dulu deh. Nanti badannya mana sapi di lepas nanti besar. Saya kan anak bahan. Yang lain. Kerjasama di dalam Nanti kalian pegelaran nih. Kalau Bu Andi sudah merencanakan dengan kesiswaan, nanti ada fashion show. Fashion show tentang pengolahan sampah anorganik. Jadi pembuatan model baju menggunakan sampah anorganik. Kalau disetujui oleh dinas sekolah, ya. Nah, nanti ibu ini gambarkan ini. Jadi kalian bisa membuat produk dari sampah anorganik, contohnya sampah plastik, ya. Coba 9. Yuk kita lihat.
tahu kalian. Jangan diam-diam saja ya. Apalagi diam-diam cintainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Memilah sampah dengan benar, membuang sampah sesuai jenisnya. Yang keras ya, Mas ya. Sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sangat nyaman. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisah sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya, sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Berdasarkan wujudnya, sampah dibedakan atas sampah padat, cair, dan gas. Oke Mbak, namanya siapa Mbak? Imelda dari kelas 7C ya. Nah, kita kan sedang belajar P5 yang materinya apa tadi? Iya, pengolahan sampah ya. Iya. Menurut kamu kesan-kesannya belajar P5 ini gimana? Menarik. Iya. Terus jadi saya tahu tentang sampah, pengolahan sampahnya bagaimana, Ya. cara-cara pemisahan sampah, warna-warna tong sampah. Oh, gitu ya. Oh iya. Makasih ya, Mbak. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalan, nama saya Imelda Jania Purwanto. Perkenalkan nama saya Asroy Putri. Perkenalkan nama saya Tika Eko Pratama. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Cara memilah sampah yang benar adalah sebagai berikut. Masukkan sampah ke dalam tong sampah yang benar. Jika sampah plastik berwarna kuning, jika sampah daun berwarna hitam, jika sampah kaca berwarna merah. Jawaban nomor 2. Langkah yang harus dilakukan jika sampah didalah dan sekitarnya belum ditempatkan sesuai jenisnya adalah seperti berikut. Ambil sampahnya, lalu pisahkan sampahnya ke tong sampah yang benar. Nomor 3. Apa yang dimaksud sampah organik? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari alam. Contohnya daun, ranting, kulit, buah, sayuran, dan lain-lain. Nomor 5. Setelah menggali informasi, buatlah 5 pertanyaan dan jawaban terkait materi yang baru saja dipelajari.
Nomor 1, apakah warna sampah organik? Jawabannya warna hijau. Apa yang dimaksud sampah organik? Anorganik. Jawaban, sampah anorganik adalah sampah yang bukan berasal dari alam. Sebutkan contoh sampah anorganik. Plastik, botol, plastik, styrofoam. Apa warna sampah berbahaya? Warna merah. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian hasil penyajian dari kelompok 1 kelas 7C. kelas 7C. Oke, silakan siapa yang mau bertanya. Nanti kalau mau bertanya mengacungkan tangan kemudian menyebutkan namanya. Ayo, siapa? Nah, tadi Dimas katanya mau bertanya. Berdiri. Ya, berdiri. Nama? Sebutkan nama dan kelompok. Nama saya Dimas Teguh Ramadhani dari kelompok. Iya. Tanya bahwa tadi ada yang berasal dari alam bukan dari makhluk hidup. Ya. Ya, tadi ada sampah yang berasal dari alam, bukan dari makhluk hidup. Mungkin maksud Dimas, coba jelaskan yang maksud dari alam itu yang bagaimana? Mungkin begitu ya? Begitu bukan? Bukan, Pak. Ya, bagaimana pertanyaannya? Tadi ada yang salah, tadi ada yang apa? Oh, ada yang pengucapannya salah. Ya, Ya, contohnya yang salah tadi itu gimana? Coba. Ya, coba tadi salahnya itu gimana? dari sampah organik yang berasal dari alam. Seharusnya sampah organik berasal dari makhluk hidup. Oh, begitu. Hanya dari alam. Ya, jadi salah pengucapan, harusnya dari makhluk hidup bukan dari alam. Bagaimana? Ya, bagaimana kelompok 1? Mohon maaf, dari kami mungkin ada yang salah dalam perkataan. Saya grogi, maaf. Oh iya. Ya. Nah, sudah dijawab ya Mas Dimas ya? Ya. Bagaimana Mas Dimas, sudah puas? Puas ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak, kita lanjutkan ke kelompok 2 untuk menyajikan hasil presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Woro. Nama saya Rahmat Maulana. Cara memilih sampah yang benar adalah sebagai berikut. 1. Menyiapkan wadah terpisah atau sedikitnya 2 buah wadah untuk sampah organik dan sampah anorganik. 2. Tempat sampah merah untuk sampah berbahaya, contoh kaca dan silet. Tempat sampah kuning untuk sampah organik, contohnya plastik. Tempat sampah hijau untuk sampah organik, contohnya daun dan helm. 2. Langkah-langkah yang harus dilakukan jika sampah di kelas dan sekitarnya belum ditempatkan sesuai jenisnya adalah sebagai berikut. 1. Memisahkan sampah-sampah sesuai jenisnya. 2. Memasukkan sampah ke dalam tong sampah yang warnanya sesuai. TPA adalah singkatan dari tempat pembuangan akhir. Nomor 1, sebutkan sampah organik. Jawab, daun, ranting, rambut, dan sayur-sayuran. 2. Sebutkan sampah anorganik. Jawab, plastik, sedotan, lontong, dan styrofoam. 3. Tempat sampah warna hijau untuk sampah apa? Jawab, untuk sampah organik berasal dari makhluk hidup.
4. Kaca termasuk sampah apa? Jawab, sampah berbahaya. 5. Tempat sampah warna kuning untuk sampah apa? Jawab, anorganik, tidak berasal dari makhluk hidup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok berapa? Apa yang dimaksud sampah organik? Oke, coba silakan kelompok 2 menjawab. Ya, sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Oke, silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan. Ketika kalian bertanya kepada kelompok yang melakukan presentasi, itu kamu pertanyaannya jangan ngetes atau menguji kemampuan dari kelompok tersebut. Tujuan kita adalah memecahkan masalah yang kita hadapi bersama-sama, bukan saling mengetes kemampuan kelompok masing-masing. Contohnya yang tadi disampaikan oleh saudara Dimas, pertanyaan dari Mas Dimas, itu salah satu contoh pertanyaan yang bagus. Intinya apa? Mengoreksi kesalahan yang disampaikan oleh kelompok penyaji atau yang melakukan presentasi. Jadi kalau kelompok yang presentasi anak kesalahan atau sesuatu yang belum kalian pahami, itu boleh ditanyakan. Tidak boleh bertanya hanya untuk menguji apakah yang di depan itu benar-benar menguasai materi atau tidak. Itu nggak boleh. Karena tujuan diskusi kita adalah untuk mencari pemecahan bersama, bukan untuk melihat siapa yang pintar dan siapa yang kurang pintar, bukan itu ya. Paham ya? Contohnya pertanyaan yang kurang pas. Misalkan kalian bertanya, apa yang dimaksud sampah? Kan sudah ada di buku. Tidak usah dibahas lagi. Yang melakukan presentasi jawabnya gampang. Ya. Mbak, kalau ingin tahu jawaban apa itu sampah, silakan baca bukunya. Ini tadi saya sudah sampaikan, cukup seperti itu. Silakan baca sendiri. Karena itu bukan masalah yang harus kita pecahkan. Sudah ada di buku. Ya. Paham ya maksudnya ya? Nah, jadi sekali lagi, yang pertanyaan bagi yang tidak tampil ke depan atau audiens seperti kalian, peserta diskusi lain, itu pertanyaan yang sifatnya membangun, mengoreksi penyampaiannya salah seperti tadi Mas Dimas, atau bertanya sesuatu yang belum kamu ngerti, ora jelas. Misalnya tadi kelompok ini menyampaikan sampah organik adalah sampah titik-titik dan seterusnya. Contohnya ini. Dia tidak menyebutkan atau lupa menyebutkan sampah organik adalah apa. Langsung ke contoh-contoh. Nah, itu boleh. Ya, misalkan saya bertanya dari kelompok 2, nama saya Pulan bin Pulan misalkannya. Tadi kelompok Anda tidak menyebutkan pengertian sampah organik. Coba dijelaskan lagi sampah organik itu apa. Nah, itu boleh. Karena tadi tidak disampaikan. Paham nggak?
Kalau udah disampaikan nggak usah ditanya lagi karena sudah jelas. Paham nggak? Nah, di sini pendidikan buat kalian di sini, kalian itu kenapa sama Bapak wajib bertanya? Satu, supaya kamu fokus pada pelajaran, memperhatikan pelajaran. Kedua, belajar supaya kamu berani tampil, wani ngomong, aja wanine krisikan, gluean dan segala macam, tapi juga harus berani bertanya yang berkaitan dengan pelajaran. Pak, nanti takut diketawain pertanyaannya, misalkan ora pas, kita ini lagi belajar, ora usah takut. Anak-anak sing guyu pertanyaannya kamu misalkan pertanyaannya lucu atau apa, lah kita kan lagi belajar ya, tidak boleh ya seperti tadi ada yang sesuatu yang salah tapi kan tidak Bapak salahkan. Karena apa? Kamu juga lagi belajar. Kita ini belajar, termasuk Bapak juga lagi belajar. Ya. Bapak juga sama lagi belajar seperti kalian ya sama. Ya, banyak pengetahuan yang Bapak ambil dari diskusi ini. Kamu juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa kamu ambil, yang bisa kamu istilahnya dijadikan pengetahuan buat kamu, banyak sekali. Paham ya? Jadi intinya diskusi di sini bukan mencari kesalahan orang lain, tapi membangun, mengoreksi, mendukung yang tampil supaya tampilannya lebih bagus. Paham? Oke, silakan. Sekarang kelompok berikutnya Bapak minta kelompok 9. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aufa Zahra Kainisa. Nama saya Fauzia Sarananda. Nama saya Dimas Teguh Ramadhani. Saya akan membacakan hasil diskusi. 1. Cara memilah sampah yang benar adalah sebagai berikut. Membuat tempat sampah dengan 3 warna dan juga ditandai sesuai dengan jenisnya. Warna merah untuk sampah berbahaya, warna kuning untuk sampah anorganik, warna hijau untuk sampah organik. Buanglah sampah sesuai dengan jenisnya. 2. Langkah yang harus dilakukan jika sampah di kelas dan sekitarnya belum ditempatkan sesuai jenisnya adalah sebagai berikut. Dipisahkan lalu dikumpulkan kembali sesuai jenisnya. 3. Tanggapan pertanyaan yang muncul saat diskusi. Apa yang dimaksud sampah organik? 4. Jawaban atas tanggapan atau pertanyaan yang muncul jika ada. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. 5. Setelah menggali informasi, buatlah minimal 5 pertanyaan dan jawaban terkait dengan materi yang baru saja dipelajari. 1. Sebutkan contoh sampah organik. Daun, ranting, dan rambut. 2. Sebutkan contoh sampah anorganik. Plastik, kertas minyak, dan styrofoam. Sebutkan contoh sampah berbahaya. Pecahan kaca, paku, dan tulang. 4. Kaca, tulang, paku termasuk sampah apa? Jawab. Sampah berbahaya yang dibuang di tempat sampah warna merah. 5. Plastik, kertas minyak, styrofoam termasuk sampah apa? Jawab. Sampah anorganik yang dibuang di tempat sampah warna kuning. 6. Daun, ranting, rambut termasuk sampah apa? Jawab. Sampah anorganik yang dibuang di tempat sampah warna hijau. 7. Apa yang dimaksud sampah? Jawab. Sampah adalah barang sisa yang tidak terpakai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan kelompok disebutkan. Perkenalkan, nama saya Ahmed. Kelompok 4. Oke, silakan pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan sampah berbahaya? Apa yang dimaksud sampah berbahaya? Silakan, ada yang bisa jawab? Apa yang dimaksud sampah berbahaya? Sampah berbahaya adalah Ya. sampah yang sulit terurai dan dapat melukai makhluk hidup.
Iya. Sampah berbahaya itu adalah sampah yang bisa membahayakan manusia. Nek kepidek ya bisa nyocok kulit, airnya berdarah. Nah itu ya, sampah berbahaya itu adalah sampah yang bisa melukai manusia. Oke, karena bel sudah berbunyi, berarti kita sudah selesai ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 9. Oke. Halo Mbak, namanya siapa Mbak? Dana, Mbak Dana, Devi, Devi, Safia, Safia, Laila, Zahra ya. Kita kelas apa? Kelas 7D. Kita kan tadi sudah melaksanakan kegiatan P5 ya. Materinya apa? Pengolahan sampah. Setelah mengikuti P5, menurut kamu gimana kesan-kesannya? Seru. Seru dan menyenangkan. Menurut Devi? ilmu apa ya, kayak tahu tentang sampah-sampah, jenis-jenis sampah, Oh iya. Terus kalau menurut kamu gimana? menambahkan ilmu pengetahuan tentang sampah anorganik, organik, sama berbahaya, Oh iya. Terus kalau menurut kamu? menyenangkan dan bisa menambahkan ilmu Iya, pinter. Ya menurut kamu? dan gurunya sangat baik. Oh iya. Menyenangkan dan gurunya sangat baik. Oke, makasih ya Mbak. Oke, semangat. Siapa kita? 7D keren. 7D keren. Ya, sip.